Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Firnanti akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme menurut Jerome Seymour Brunner. Jerome Seymour Brunner adalah ahli psikolog yang lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Brunner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Teori Brunner dikenal sebagai free discovery learning, yang artinya belajar penemuan atau dengan menemukan konsep sendiri. Maksudnya, proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya menemukan suatu konsep atau teori melalui contoh dalam kehidupannya. Teori belajar mengajar Brunner. 1. 4 tema tentang pendidikan. 2. Model dan kategori. Yang ketiga, belajar sebagai proses kognitif. 1. 4 tema tentang pendidikan. Yang pertama, struktur pengetahuan. Yang kedua, kesiapan untuk belajar. Yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar. 2. Model dan kategori. Asumsi pertama adalah perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Asumsi kedua adalah orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang baru masuk maupun dari informasi yang sudah masuk sebelumnya. 3. Belajar sebagai proses kognitif. 1. Tahap informasi, yaitu tahap penerimaan materi. 2. Tahap transformasi, yaitu tahap pengembangan materi. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu kita menilai sampai manakah pengetahuan yang kita peroleh. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran. 1. Menghadapkan anak pada suatu masalah. 2. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan mental yang dimilikinya. 3. Melalui pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan idenya untuk mencapai keseimbangan dalam pikirannya. Perkembangan kognitif melalui 3 tahap, yaitu 1. Enaktif, melalui tindakan dan mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Yang kedua, ikonik, didasarkan atas pikiran internal dan sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. 3. Simbolis, didasarkan pada sistem berpikir abstrak dan menggunakan kata baku. Penerapan dalam pembelajaran. 1. Memilih materi pelajaran. Yang kedua, mencari contoh tugas, ilustrasi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan peserta didik untuk bahan belajar. Yang ketiga, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kesimpulan dari materi teori Brunner adalah model ini cocok diterapkan kepada peserta didik karena membebaskan peserta didiknya untuk mencoba belajar sendiri, yaitu dengan membangun konsep idenya, sehingga mereka dapat mengevaluasi proses hasil belajar mereka menjadi lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.